Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Ngawi, akan melaksanakan teknik coaching praobservasi untuk supervisi akademik bersama rekan saya Uniling Ratnasari, pengampu kelas 5 Tunarungu. Gimana ini untuk nanti supervisi akademiknya, tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu mengembangkan kemampuan berhitung dalam penjumlahan dan pengurangan tersusun tanpa menyimpan. Menyadari bahwa kemampuan berhitung pada anak tunarungu itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dan diharapkan anak itu bisa menguasai teknik berhitung dalam penjumlahan dan pengurangan dengan media yang konkret. Kegiatan berhitung yaitu penjumlahan atau pengurangan nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari anak. Misalnya menghitung jumlah hewan peliharaan yang ada di rumah, menghitung sisa hewan peliharaan di rumah, seperti itu. Kemudian untuk area pengembangan yang tidak dicapai itu apa saja? Area yang ingin dikembangkan yaitu pengurangan bersusun tanpa menyimpan pada anak. Karena pada anak tunarungu itu kebanyakan masih mengalami kesulitan dalam pengurangan seperti itu. Nanti untuk strateginya akan dipersiapkan apa saja? Strategi yang akan dipersiapkan dalam pengembangan berhitung dan pengurangan bersusun tanpa menyimpan yaitu saya menggunakan pendekatan realistik dengan model pembelajaran picture and picture, yaitu memasangkan kartu gambar. Jadi nanti anak memasangkan kartu gambar di papan panel, diurutkan juga seperti itu. Dan saya nanti juga melengkapi dengan LKPD untuk pembelajarannya menggunakan PPT. Jadi nanti ada PowerPoint-nya. Saya kasih seperti itu, menggunakan kartu gambar hewan peliharaan karena materi temanya nanti itu ada hewan peliharaan yang ada di rumah. Begitu ya. Alhamdulillah, sudah tidak sabar nanti saya masuk kelas, lihat bersama anak-anak, melihat cara mengajar dan anak-anak bagaimana nanti situasinya di kelas. Terima kasih Bu Nining. Nanti saya tunggu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bu Nining absen dulu ya. Rajata, Fira. Oke, masuk semua ya. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu ya. Dilihat di depan. Dilihat ya. Bernyanyi. Hari ini kita akan belajar apa? Penjumlahan dan pengurangan ya. Kemarin Rajata sama Fira sudah belajar penjumlahan, pengurangan ya. Sekarang belajar lagi ya. Yuk dilihat sini. Nah, ini ada gambarnya di sini juga. Ya. Satu. Terus dua. Tiga. 4, 5,
enam, tujuh, ini berapa ini Mas Kata? 22. Sekarang dicari di sini 22. Taruh sini, ditaruh di sini 22. Ada? Nih, angka berapa? 17. Dicari, ditaruh di sini. Yuk, 17 diambil. Mana? 17. Oke, betul. Berapa Vina? Lihat, 14. Yuk diambil. Oke, ya. Diingat-ingat angka 1 sampai 30. Nih, memasangkan bilangan sesuai dengan jumlah gambar. Berapa ini? 2. Ini berapa? Sekarang Vira maju. Ayo di sini dipasangkan. Dicari di sini. Ayam dulu. Sama, ayo ayam. Berapa ini? Berapa Vira ini? Berapa? Berapa? Cari, tambahkan di sini. Terus sekarang berapa ini? Mana 4? 2. Mana? Oh, tempel di sini. Cari, cari. Ya. 2. Ayo dicari, ditambah di sini. 2. 2. Terus berapa ini? Berapa? 4. Yuk, ini. 4. Terus ini ada 4. Ini 6. Penjumlahan, menghitung ayam, ya. Ada berapa ini? 3. Ini dulu berapa? 3. 3 ditambah berapa ini? 2. Ada berapa? 5. Terus ini berapa? 2. Pasangkan di sini. Ya. Terus berapa ini? Dicari di sini no, dicari. 3. Mana? Ditempel di sini. Yuk. Ambil 3 dulu. Tempel sini. Yuk, 3. Terus kamu dari sini aja dulu. 2. Ayo diambil 2. 2. Pasangkan di sini. Berapa? 5. Nah, sekarang ganti ini. Apa ini tandanya? Diambil. Pengurangan diambil, ya. Ada berapa ayam? Baik, salah. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diambil berapa ini? 3. Tinggal berapa? Ini ya, 6. Mana 6? Ada 6. Ini berapa? 3. Ya, diambil. Berarti ini diambil. Tinggal berapa?
Tinggal berapa? Tiga, betul. Sekarang kita ke pengurangan bersusun dengan menggunakan ini ya. Nah, nanti menggunakan ini ya. Lihat dulu. 28 dicari 28 diambil 15. Belum, lihat dulu, taruh dulu. Berapa ini? 28. Ayo Vira, tidak, dilihat dulu sini. 28 diambil dikurangi 15. Duduk dulu, duduk. Lihat. Ya, pengurangannya belakang, yang belakang dulu. Nih, 8 dikurangi 5. Nih, 8. Berapa? Sekarang kita ambil 8. Nih, ini 8 ya. Ada 8. 8. Ada 8. Ini ada 8 ya. 8. Terus diambil 5. 1 2 3 4 5. Tinggal berapa ini? Berapa? 3. 1 2 3 dipasang di sini. Berapa ini? 2. Kita ambil 2. Ambil 2 ya. Diambil 2. Nih, 2. Diambil 1. Diambil 1. Tinggal berapa? 1. Mana 1? Ya, 1. Ya. Tahu? Oke, sekarang gantian nih 25. Tuh. Nanti lagi ya. Gantikan dulu. Berapa ini? Berapa? 5. Ambil 5. Ayo, diambil 5. Ambil 5. Udah? Berapa itu? 5. Diambil berapa? Berapa ini? 3. Dimasukkan. Yuk. Berapa? 2. 2. Ayo ambil 2. Diambil 1. Berapa? 1. 25 dikurangi 13 sama dengan berapa ini? Berapa ini? 12. Tahu? Sekarang kerjakan ini ya. 26.
26. Ayo, ngajak Fira. Ayo, Fir. Pakai ini loh, Fir. Nah, pakai ini ya. 26. Sekarang diambil 6. Ambil 6. 6. Diambil 3. Harus ini. Tinggal berapa? Ini berapa? Berapa ini? Salah. Ini berapa? 1, 2, 3. Diambil 3. Mana? Ya, tambahkan sini 3. Nah, yuk ditaruh di sini. Sekarang ambil 2. Diambil 1. Salah. 2 ini 2. Diambil 1. 1. Nah, berapa nih? 1. Ayo dicari di sini 1. Harus ini 26 dikurangi 13. Berapa ini? Berapa? 13. Tuh. Ganti sekarang Najata ya. 20. Nih, 29. Dikurangi 14. Yuk Najata sekarang. Ini dikembalikan dulu ke sini. Yuk. Lihat. 9. Yuk, ambil 9. 9. Yuk. 9. Diambil 4. Ambil 4. 1, 2, 3, 9. Ya, diambil 4. Tinggal berapa ini? Berapa? 5. Bisa di sini 5. 5. Terus 2 diambil 1. Ya, ambil 2. Diambil 1. 1. Tinggal 1. Oke, sip. Di rumah ya, di rumah kita belajar ya. Yuk sekarang mengerjakan KKPD-nya ya. Yuk dikerjakan. Dikerjakan halaman pertama. Yuk dikerjakan KKPD-nya. Ya, belakangnya yuk dikerjakan. Yuk. Yuk, 7 dikurangi 2. Yuk, 7 dikurangi 2 berapa di sini, Vira? 6 dikurangi 3. Yuk, udah ditulis gini. 5.
Betul. 5. Tulis 5. Betul. 13. Oke. Selesai? Sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah? Oke, sudah. Ya, dikumpulkan ya. Ya. Hari ini kita belajar apa tadi? Pengurangan, penjumlahan dulu. Pertama kita mengenal apa? Nih, mengenal bilangan 1 sampai 30. Terus belajar apa lagi? Penjumlahan, pengurangan ya. Di rumah kalian belajar sama ibu, bapak ya. Ya, Kira? Oke. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Sebelum kita pulang, berdoa dulu. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nur Hidayati, calon penggerak angkatan 7 Kabupaten Ngawi, akan melaksanakan supervisi akademik bersama guru kelas 5 tunarungu yaitu Bu Nining Ratnasari, dan akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Haji Supratman. Selamat pagi Bu Nining. Pagi Nur Hidayati. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Kemarin saya sudah lihat saat Bu ini mengajar di kelas kelas 5 ya Bu? Ya, kelas 5 tunarungu. Ya, tema 1 ya, berkembang biakan hewan dengan subtema 1 hewan di lingkungan. Yang saya ingin tanyakan, apa tujuan spesifik yang ingin Ibu capai dalam pengembangan kemampuan matematika penjumlahan dan pengurangan? Ya Bu, untuk tujuan spesifik yang ingin saya capai pada kemampuan berhitung yaitu matematika penjumlahan dan pengurangan pada anak tunarungu, yaitu anak mampu menjumlahkan dan mengurangi bilangan tanpa bantuan dari orang lain. Jadi anak itu bisa menjumlahkan, mengurangi dengan dirinya sendiri, seperti itu. Karena anak tunarungu itu kemampuannya berbahasa itu juga masih kurang. Untuk itu dengan memiliki kemampuan berhitung, anak tunarungu mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghitung jumlah hewan peliharaan yang ada di rumah, mengetahui sisa hewan yang dipelihara, seperti itu. Karena temanya kan perkembangbiakan hewan yang ada di lingkungan. Jadi hewan peliharaan, seperti itu tema yang saya ambil kemarin. Kemarin apa ya medianya? Medianya pakai kartu gambar. Dan apa picture and ya, model pembelajarannya kemarin pakai picture and picture. Jadi anak tuh memasangkan gambar dengan jumlahnya sesuai yang sesuai. Bagaimana Bu Nining akan mengetahui bahwa Ibu telah mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Untuk mengetahui bahwa saya telah mencapai tujuan pembelajaran tersebut, dapat dilihat dari kemampuan anak tunarungu dalam berhitung. Ya, indikatornya, indikatornya ya indikator keberhasilannya yaitu
Anak tunarungu dapat menyelesaikan soal penjumlahan, pengurangan, disusun tanpa menyimpan dengan pendekatan realistik. Model pembelajaran yaitu picture and picture, yaitu menggunakan gambar dipasangkan dan diurutkan secara logis, sehingga anak akan lebih bersemangat dalam belajar matematika, penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu, Bunda. Kelihatannya kemarin anak-anak juga bersemangat. Alhamdulillah anak-anak bersemangat sampai nih rebutan untuk mengerjakannya di papan flanelnya menggunakan gambar-gambarnya itu. Jadi anak Exciting. iya lebih semangat untuk mengerjakannya itu. Kemudian, apa kesulitan utama yang pembimbing hadapi dalam pembelajaran matematika, penjumlahan dan pengurangan di kelas? Kesulitan yang saya hadapi pada saat memberikan materi penjumlahan dan pengurangan itu penanganan konsep pengurangannya kepada anak tunarungu. Kalau untuk yang konsep penjumlahan itu anak itu sudah bisa, tetapi untuk konsep pengurangannya itu ke anak masih mengalami kesulitan. Seperti itu dulu. Pengurangannya ya. Iya, di pengurangan anak itu masih sulitlah untuk mengerjakannya sendiri. Pasti masih harus dengan bantuan. Kalau enggak nanti kita bantu dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar misalnya seperti itu. Kemudian, apakah ada area khusus dalam penjumlahan dan pengurangan yang membuat Bu Nining merasa tidak nyaman atau bingung? Tidak ada masalah sih benar ya untuk penyampaian materi dan pengurangan pada anak tunarungu. Akan tetapi pada saat pembelajaran berlangsung ya, anak mengalami pemahaman konsep memahami konsep di pengurangannya. Kan ada dua anak kemarin yang menurut saya ada dua. Yang satu itu sudah bisa memahami untuk pengurangan penjumlahan. Iya, untuk lancaran itu sudah bisa pengurangan penjumlahan dengan menyimpan ataupun tanpa menyimpan. Anak itu sudah punya konsepnya sendiri. Tapi untuk yang satu itu dia semangat untuk belajar penjumlahan pengurangan, tetapi gimana nih? Istilah kayak masih elok-elok temannya sebelahnya. Dia melihat gerak-gerik temannya. Untuk mengerjakan itu biasanya anak itu masih melirik pekerjaan temannya. Jadi bukan dengan pikirannya sendiri. Seperti itu. Dan untuk Safira pun juga anak itu fokus, konsentrasinya masih mudah buyar, masih mudah terpecahkan seperti itu. Dan bagaimana Ibu Nining berencana untuk memperbaiki kemampuan berhitung Majata dan Vira dalam pelajaran matematika, penjumlahan dan pengurangan? Langkahnya yaitu saya tambahkan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi dan mudah dipahami anak. Jadi menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar. Kalau kemarin itu kan saya menggunakan picture and picture, itu kartu gambar. Kartu gambarnya itu pun juga kartunya hewan peliharaan. Ada ayam, ada kucing, seperti itu. Terus benda konkretnya itu saya kemarin memakai stick intelijensi. Jadi kayak stick itu untuk pengurangannya. Kalau yang picture and picture gambarnya itu untuk penjumlahan pengurangan tanpa disusun. Tapi kalau yang stick intelijensi nanti itu kemarin untuk pengurangan atau penjumlahan bersusun seperti itu. Jadi anak akan bisa mengurangi dengan benda-bendanya itu tadi, dengan sticknya itu biar lebih mudah untuk mengurangi jumlahnya seperti itu. Dan anak pun juga antusias benar untuk mengerjakannya kemarin. Di rebutan benar mengerjakan. Kalau Vira itu semangatnya dapat ya. Mesti ngacung bulannya. Walaupun anaknya tidak bisa tetap ngacung. Kita hargai. Ya, tapi untuk orang Jata karena anaknya itu pemalu, kurang bisa dia diam. Kalau tidak untuk istilahnya seperti itu.
beda. Ya, kalau Safira beda, walaupun dia konsentrasinya masih kurang, mengerjakannya pun gak ada masalah, tapi dia bisa tinggi. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Bu Nining memerlukan bantuan tambahan seperti sumber daya belajar atau tutor untuk mencapai tujuan Bu Nining? Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu saya memerlukan tutor atau teman sejawat ya, untuk sharing mencapai tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu sudah betul atau perlu penambahan lagi, perlu medianya seperti apa, saya perlu gitu. Walaupun saya kadang sudah mencari di internet, saya membuat modul ajar yang sesuai dengan kemampuan anak, tapi saya masih perlu sharing dengan teman-teman, biarkan guru yang sudah berpengalaman. Dan bagaimana Bu Nining akan meluangkan waktu untuk melatih dan mengasah kemampuan berhitung murid di kelas Anda dalam pembelajaran matematika penjumlahan dan pengurangan? Untuk melatih kemampuan berhitung, saya akan berusaha memahami kemampuan yang dimiliki anak, karena kemampuan anak almarhum itu juga berbeda-beda, walaupun dengan gambaran yang sama, tetapi kemampuan yang dimiliki itu mungkin ada anak yang almarhum itu memiliki IQ-nya lebih tinggi, IQ yang rata-rata ataupun di bawah rata-rata. Saya pun juga akan meluangkan waktu secara konsisten dan individu dalam pembelajaran di luar maupun saat belajar. Sesering mungkin saya akan mengajak komunikasi anak, walaupun komunikasinya pun kita juga untuk isyarat, jadi kita mungkin isyaratnya masih pakai isyarat ibu lah, bukan isyarat yang baru. Karena anak isyarat yang baru masih sulit untuk memahami, jadi saya memakainya isyarat ibu. Saya berkomunikasi pun kalau kemarin saya komunikasinya, saya berkomunikasi anak-anak di rumah itu mempunyai hewan apa saja, berapa jumlahnya, seperti itu. Apakah ada hambatan atau distraksi yang perlu Ibu atasi untuk dapat fokus pada pembelajaran matematika? Hambatan yang perlu saya atasi yaitu tadi benar konsentrasi, konsentrasinya anak. Biasanya kan anak pun juga tergesa-gesa dalam mengerjakan. Saya jujur, saya mengerjakan cepat, tapi cepatnya belum tentu benar. Selanjutnya ya Bu, bagaimana Bu Nining berencana untuk mengevaluasi kemajuan Bu Nining dalam pengembangan kemampuan matematika penjumlahan dan pengurangan? Rencana saya untuk mengevaluasi kemajuan dalam kemampuan berhitung yaitu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, di mana anak tunarungu yang mengalami keterbatasan dalam bahasa, kurang percaya diri, mudah emosional, seperti itu saya menggunakan metode pikiran-pikiran itu tadi, sehingga anak akan lebih bersemangat dalam belajar dalam berhitung. Karena dengan media gambar anak itu biasanya akan lebih suka dalam belajar, lebih tertarik daripada kita hanya menyodorkan buku paket ataupun buku bacaan seperti itu. Anak akan lebih suka dengan gambar. Jika Bu Nining mengalami kesulitan atau tidak mencapai perkembangan yang diharapkan, langkah-langkah yang akan Ibu ambil untuk memperbaiki rencana aksi? Jika saya tidak mencapai perkembangan yang diharapkan, langkah yang akan dilakukan yaitu melakukan pendekatan secara individual pada anak. Jadi saya akan memberikan pembelajarannya secara individu. Mungkin dengan banyak berlatih soal, berkomunikasi dengan anak seperti itu. Dan saya juga akan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak dan sering berkomunikasi dengan anak itu. Apakah ada dukungan atau bantuan yang dapat saya berikan dalam pengembangan kemampuan matematika penjumlahan dan pengurangan di kelas yang ini? Dukungan yang saya butuhkan seperti yang tadi sharing dengan teman
Siap. Jawab untuk teman yang sudah berpengalaman mungkin dalam pembelajaran anak-anak tunarungu di situ biar anak lebih nyaman tertarik dengan pelajaran berhitung. Biasanya anak kan kalau sudah belajar berhitung itu kan mesti agak males dan mudah bosan. Itu sangat penting sekali. Terima kasih Bu Nini atas sharingnya. Bagus sekali kemarin RPP dan pelaksanaan pembelajarannya di kelas, dan saya lihat sudah maksimal sekali. Tapi mari kita terus semangat untuk mengajar anak-anak. Kadang itu ada anak yang pintar sekali. Saya itu pernah di sekolah yang lama itu kasih soal itu sampai kewalahan. Jadi ya harus tetap semangat, harus sabar, nanti dilihat potensinya, syukur nanti bisa kita ikutkan dalam olimpiade selanjutnya tahun berikutnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih sudah berbagi. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Bu Nur waktu yang diberikan kepada saya sampai menjadi puji dari Bu Nur. Waktu pembelajaran saya kemarin, saya waktu dipuji Bu Nur, saya kan lebih menggali potensi yang ada pada diri saya akan lebih mendekatkan lagi dengan anak-anak didik saya, akan membuat media atau model pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak, yang lebih menarik, terus anak juga lebih senang belajar, tidak bosan. Anak percaya diri, menumbuhkan rasa percaya diri, mengembangkan bakat atau minat yang dimiliki anak. Dan yang paling utama juga saya akan menekan emosi anak, emosi pada anak. Bagaimana kan beda kok ya istilahnya meminimalkan emosi anak, karena anak tunarungu itu sangatlah emosi sekali. Dilihat seperti aja, dilihat temannya saja sudah marah seperti itu. Dilirik temannya itu lupa sewot itu langsung emosi. Iya. Sensitif sekali. Iya, sangat sensitif sekali. Nanti juga mohon bantuannya dari Bu Nur, pengalaman Bu Nur mungkin untuk mengajarkan sudah banyak sekali. Seperti itu. Sama-sama Bu Nini, kita sama-sama belajar lagi, terus belajar. Siap Bu Nur. Terima kasih waktunya. Sama-sama.